Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah amin ya rabbal alamin. Ini sudah bulan Rajab dan ada satu hadis mengatakan kana idza dakhala Rajabun, adalah Nabi ketika sudah masuk bulan Rajab qala, membaca doa. Kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Khalas. Ya Allah, berkailah untuk kami pada bulan Rajab ini dan juga bulan berikutnya Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hadis seperti ini siapa yang meriwayatkan? Dua, Ibnu Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Asakir dari Anas bin Malik. Apa derajatnya? Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi boleh diamalkan tanpa kita meyakini 100% sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Kenapa? Karena di dalamnya ada perawi yang bernama Zaidah Ibnu Abi Raqat. Ibnu Abi Raqat. Zaidah ini adalah seorang perawi yang mungkarul hadis. Nah, maka penyebab kedhaifan hadis ini adalah perawi bernama Zaidah. Baik, kita lanjutkan. Pada bulan Rajab ini kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi atau An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab baru, babu ma yaquluh, bab apa yang seseorang mengucapkannya indan naum, ketika tidur, maksudnya sebelum tidur. Qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar. Apa artinya ikhtilaf? Bisa diartikan pergantian, bisa diartikan perbedaan. Kalau diartikan pergantian, semua sudah tahu. Siang berganti malam, berganti siang, berganti malam. Kalau diartikan perbedaan, maksudnya kadang-kadang siangnya lebih panjang, kadang-kadang malamnya lebih panjang. Siangnya sangat dingin, sangat panas, malamnya sangat dingin. Nah, itu ikhtilaf, perbedaan. Dua-duanya terjemah yang benar. Semua itu adalah la ayatin, sungguh ada bukti-bukti, yaitu terhadap kekuasaan Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang punya fikiran. Siapa ulul albab? Alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, ingat Allah, qiyaman, kondisi berdiri, wa qu'udan, kondisi duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring pada lambung-lambung mereka, wa yatafakkarun, dan mereka bertafakkur, fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ayat ini sekaligus menghasung kita untuk tafakkur tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian tentang makhluk-makhluk Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan berfikir tentang Allah, karena Allah itu ghaib, nggak bisa kita fikirkan dengan akal kita, nggak cukup akal kita. Maka kita memikirkan yang cukup untuk akal kita, yaitu makhluknya Allah. Kalau memikirkan tentang makhluk Allah, pasti tahu kebesaran Allah. Ini hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, derajatnya hadisnya hasan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan,
ini ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan seterusnya sampai akhir. Kata Nabi SAW, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang membaca ayat-ayat ini kemudian tidak bertafakur. Maka kalau membaca ayat-ayat ini betul-betul harus apa? Tafakkur. Difikirkan isinya. Jadi jangan hanya asal baca, tapi membaca sekaligus kita renungkan maknanya. Dan Rasulullah biasanya bangun tidur kemudian membaca ayat ini sambil melihat ke arah langit. Kenapa melihat ke arah langit? Ya untuk bertafakkur tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sambil melihat. Maka inilah rahasianya kenapa disebutkan pada bab ketika bangun tidur. Apa? Inda naum. Inda di sini bisa sebelum tidur, bisa setelah tidur, ya. Maka kata-kata inda itu bisa qabla, bisa ba'da. Untuk ayat ini dibacanya ba'da naum, setelah tidur. Hadis pertama 1458, wa an Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza apabila awa pergi ila firasyih kepada tempat tidurnya, qala beliau membaca doa, bismikallahumma ahya wa amut. Bismika apa artinya? Hanya dengan namamu. Kenapa hanya? Karena taklim dan ta'khir. Asalnya ahya bismika. Tapi kemudian bismika berarti didahulukan, menunjukkan hasar, pembatasan. Bismika, hanya dengan namamu ya Allah aku hidup, dan hanya dengan namamu ya Allah aku mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Doa sebelum tidur adalah bismikallahumma ahya wa amut, tapi boleh juga dibalik amutu wa ahya. Kita buktikan amutu wa ahya. Bismika amutu wa ahya. Kita dapatkan dalam Sahih Bukhari. Demikian juga didahulukan Allahumma juga boleh. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau yang tadi bismikallahumma, maka bismikallahumma boleh dibalik. Ahya wa amut juga boleh dibalik. Sehingga lafalnya berarti ada 3. Bismikallahumma ahya wa amut, atau Allahumma bismika amutu wa ahya, atau bismikallahumma amutu wa ahya. Dibalik-balik, enggak ada masalah. Hadis yang kedua, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bersabda kepada Ali wali Fatimah dan kepada Fatimah radhiyallahu anhuma, idza awaituma, jika kalian berdua pergi ila firasyikuma, kepada tempat tidur kalian, atau idza akhadtuma, jika kalian sudah mengambil madaji'akuma, tempat tidur kalian, fakabbira 33, takbirlah 33, wasabbiha 33, tasbihlah 33, wahmada 33, tahmidlah 33. Berarti totalnya berapa? 99. Berarti kan kurang 1 kan? Maka wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, at-tasbihu 34, tasbihnya 34. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, at-takbiru 34, yang 34 takbirnya. Berarti ada berapa riwayat? 3 riwayat. Semua 33 berarti 99. Gak ada masalah, kan ganjil. Allah suka ganjil. Kalau mau genap 100, maka berarti tasbihnya ditambah 1, jadi 34. Atau takbirnya ditambah 1, jadi 34. Nah, ini semua ini sahih. Maka saya hasungkan antum melakukan semua riwayat ini meskipun seumur hidup sekali. 33, 33, 33. Pernah dilakukan. 33, 33, 34 takbirnya. Atau 33, 33, 34 tasbihnya. Semua antum sudah lakukan. Meskipun 1 kali seumur hidup, dalam rangka mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, ilmun bila amalin kasyajarin bila
thamarin. Maka harus kita amalkan supaya tidak seperti itu. Kemudian ini disebutkan takbir dulu, kemudian tasbih dulu, kemudian tahmid dulu. Apakah ini harus urut? Tidak harus urut. Dalilnya hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadurruka." Arba'un afdalul kalam, ada 4 kalimat yang paling utama. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak masalah bagi kamu mana saja kamu mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita mulai alhamdulillah dulu. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah. Kita mulai tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Kita mulai takbir. Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bebas, bolak-balik bebas. Nah, maka termasuk hadis tadi, kita bolak-balik juga bebas. Kemudian, faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa ada wirid setelah sholat yang sama dengan wirid sebelum tidur. Setelah sholat kita juga disuruh 33, 33, 33. Dalam riwayat yang lain 33, 33, 34. Persis dengan ini, sama. Ada juga doa. Kalau ini kan wirid kan. Nah, sekarang doa yang juga dibaca setelah sholat, juga dibaca sebelum tidur. Siapa yang tahu? Kalau tadi wirid kan, nah, sekarang doa yang dibacanya juga 2 tempat, setelah sholat sama sebelum tidur. Baik, kalau belum tahu nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami senang untuk berada di samping kanan beliau ketika sholat jamaah, karena beliau menghadap ke wajah kami, menghadap kepada kami dengan wajahnya. Maka ku dengar beliau mengucapkan, ini doa setelah sholat, Rabbi kini azabaka yawma tab'athu ibadaka, atau tajma'u ibadaka. Ini hadis riwayat Muslim. Lain lagi riwayat Abu Dawud dari Hafsah istri Nabi, bahwa Nabi kalau sudah ingin tidur, beliau taruh tangan kanan di bawah pipi kanan, kemudian mengucapkan Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadaka. Bedanya untuk yang sebelum tidur thalatha mirarin, 3 kali. Tapi kata Syekh Albani, sahihun duna thalathi mirar. Hadis ini sahih tanpa tambahan 3 kali. Jadi tambahan 3 kali ini kata beliau dhaif. Maka ini antum juga amalkan. Habis salat, Allahumma qini azabak, atau Rabbi, ya. Kalau mau lebih tepatnya, yang habis salat itu Rabbi. Yang sebelum tidur itu apa? Allahumma. Tapi dibolak-balik juga boleh. Atau setelah salat dan tidur disamakan, Allahumma semua boleh, Rabbi semua juga boleh. Kalau mau tepat persis dengan riwayat, nah ini kata riwayat Imam Muslim yang habis salat Rabbi, riwayat Abu Dawud yang sebelum tidur Allahumma. Ini semua harus antum amalkan meskipun seumur hidup 1 kali, tapi lebih utamanya dirutinkan karena doanya sangat pendek sekali. 1460. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila awa pergi ahadukum masing-masing kalian ila firasyih ke tempat tidurnya, falyanfut maka hendaklah dia membersihkan firasyahu tempat tidurnya. Nafadha itu sebenarnya ngibasi gitu loh. Jadi ini tempat tidur ya dikibasi gini. Bidakhilati dengan bagian dalam izarih dari sarungnya. Fa innahu karena sesungguhnya dia itu la yadri, dia tidak mengetahui ma khalafahu, apa yang menggantikan dia alaihi, di atas tempat tidur tadi. Jadi kan tempat tidur itu kita pakai kan malam hari kan, habis itu kita tinggalkan. Nah selama kita tinggalkan 1 hari itu, siapa yang menggantikan di atas tempat tidur kita nggak tahu.
barangkali kalajengking, barangkali cicak, barangkali ular. Nah, maka tujuan untuk dibersihkan ini supaya kalau ada hewan-hewan yang mengganggu ini bisa bersih, bisa hilang. Nah, antum bayangkan zaman dulu masih orang hidupnya sangat sederhana, nggak ada lampu-lampu gini, sehingga rumah sangat gelap gulita, paling ada tintir saja, tidak begitu terang. Maka ini wajar diamalkan seperti ini. Nah, sekarang lampu sudah terang benderang, apakah sunnah ini masih berlaku? Masih berlaku sampai hari kiamat. Kenapa? Karena sudah mansus, sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tetap berlaku meskipun kondisi kita sudah berubah. Maka antum sebelum tidur, daripada antum langsung tidur tidak nambah pahala, antum kibaskan dulu. Tidak harus dengan dakhilatul izar, dengan bagian dalam dari sarung, nggak harus. Ya pakai apapun, pakai tebah, pakai tangan, pakai peci, pakai apapun. Pokoknya antum nambah pahala dengan cara apa? Ngibasi tadi. Biasanya kalau mau tidur ngibasnya enggak? Alhamdulillah, ini kebiasaan pesantren, harus hidup di pesantren. Nah, dihidupkan juga di rumah masing-masing. Karena ini menambah pahala kita. Dengan niatan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Muttafaqun alaih. Hanya dengan namamu wahai Rabbku aku letakkan jambi, lambungku, dan hanya denganmu aku mengangkatnya. In amsakta nafsi, kalau engkau tahan jiwaku, tahan maksudnya mati, ya. Karena nyawa manusia ini ketika mati oleh Allah dicabut. Nah, ditahan artinya enggak dikembalikan, berarti mati. Farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, kalau kamu melepasnya artinya setelah nyawa dicabut, mati, kemudian kembalikan lagi. Kembalikan itu maksudnya dilepas. Fahfadha, maka jagalah dia bima tahfadhu bihi, dengan apa yang engkau menjaga dengannya terhadap hamba-hambamu yang soleh-soleh. Ini adalah salah satu doa sebelum tidur. Nah, doa sebelum tidur kan banyak. Bagaimana sikap kita? Pilih dua. Boleh antum pilih salah satu, silakan. Boleh juga antum ganti-ganti, silakan. Sebagaimana boleh, tetapi kurang utama untuk antum kumpulkan semua. Semua wirid sebelum tidur semua dikumpulkan. Tapi kurang utama. Kenapa? Karena yang zahir dari perbuatan Nabi ini adalah beliau ahyanan kadza wa ahyanan kadza. Kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang baca yang ini. Tapi kalau dibaca semuanya gimana? Enggak ada masalah. Kalau antum merasa keberatan membaca semuanya, nah maka lebih bagus yang tadi, taratan kada wa taratan kada, kadang baca ini, kadang baca itu, sehingga tidak merasa keberatan. Oh, semuanya harus dibaca satu halaman penuh, mungkin malah jadi keberatan, sehingga tidak bisa istiqamah. Sehingga yang penting sebelum tidur pokoknya harus baca wirid, jangan tidak baca wirid sama sekali. Jangan seperti binatang-binatang itu, mau tidur langsung geletak tidur aja. Nah, itu kayak binatang. Nah, kita jangan seperti binatang. Kita manusia punya akal. Maka ini mengingatkan kita perkataan Sayyidina Ali, saya temukan dalam kitab judulnya mungkin Al-Kalimut Thayyib. Nih, Al-Kalimut Thayyib ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya'qilu. Qala Aliun, berkata Ali radhiyallahu anhu, ma kuntu ara ahadan ya'qil. Saya tidak melihat seorang yang berakal yanamu qabla ay yaqra'al ayat ats-tsalath min akhir surat Al-Baqarah. Dia tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Mulai dari apa? Lillahi ma fis samawati wal ardh sampai akhir. Jadi kata beliau, kalau berakal baca wirid dulu sebelum tidur. Wiridnya 3 ayat tadi. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Islam mengajarkan kebersihan.
falyanfut firasyahu bidakhilati izari. Ini kebersihan. Adapun an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman itu bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu jangan sekali-kali mengatakan Rasulullah bersabda kebersihan dari iman, enggak pernah. Bahwasanya kebersihan itu termasuk dari ajaran iman, betul. Tapi apakah Nabi menyabdakan begitu? Enggak. An-nadhafah. Ini ada hadisnya, tapi lafalnya enggak begitu. Innallaha nadhif, Allah maha bersih, yuhibbun nadhafah, suka kebersihan. Hadis dhaif. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, juga hadis dhaif. Innallaha ta'ala banal Islam 'ala nadhafah, ini yang paling mirip ya. Sesungguhnya Allah telah membangun agama Islam di atas kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap orang yang bersih. Hadis ini juga dhaif. Maka ringkasnya an-nadhafatu minal iman, isinya benar tapi bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya dari kata-kata ini, farhamha. Maka biasanya orang-orang menyebut orang yang sudah mati dengan doa rahimahullah. Adapun yang masih hidup, doanya apa? Hafizahullah. Dari mana? Fahfadha. Jadi sumber ucapan rahimahullah hadis ini. Sumber ucapan hafizahullah hadis ini. Maka kalau saya mengatakan Habib Rizik rahimahullah, orang ketawa. Padahal benar kalimatnya. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada Habib Rizik. Kan nggak ada masalah kan? Saya mendoakan rahmat untuk beliau. Tapi kenapa kita diketawain? Karena biasanya, adatnya, yang masih hidup doanya bukan rahimahullah. Dan itu diambil dari hadis ini. Ya maka nggak usah apa menyelisih adat. Karena ada kaidah mengatakan tarkul adawah apa? Tarkul adah apa? Tarkul adah adawah. Meninggalkan adat itu sama dengan apa? Permusuhan atau nantang. Adatnya kunut subuh misalnya, tiba-tiba antum maju menjadi imam tanpa kunut. Nah, besok jamaahnya bilang, nggak usah imami lagi pak. Adawah. Kecuali antum bilang dulu, kalau antum semuanya menyuruh saya ngimami salat subuh, ketahuilah mazhab saya nggak kunut. Kalau panjenengan rela ya nggak apa-apa saya imami. Kalau panjenengan nggak rela, cari imam yang lain saja. Nah, dijelaskan dulu, okay? Supaya tidak terjadi adawah. Tarkul adah adawah. Ini perkataan pertama kali saya dengar dari Habib Rizik hafizahullah ta'ala pada tahun 2005 sekitarnya. Sekarang tahun berapa? 2023. Nah, sudah belasan tahun yang lalu. Kita lanjutkan 1461. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza akhadha madja'ah, apabila mengambil tempat tidurnya, nafatha fi yadayhi, beliau tiup pada kedua telapak tangannya, berarti dikumpulkan begini. Wa qara'a, dan membaca bil muawwidzat, surat-surat muawwidzat apa saja? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Adapun Al-Ikhlas disebut muawwidzat padahal tidak ada a'udzunya karena dia berdekatan dengan muawwidzatain. Wa masaha bihima, dan beliau mengusap dengan keduanya jasadahu, kepada jasadnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih, apabila pergi ke tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffayh, mengumpulkan kedua telapak tangannya, thumma nafatha fihima, lalu meniup pada keduanya, faqara'a fihima, lalu membaca pada keduanya, qul huwallahu ahad, sampai akhir, qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhir, qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir. Apa bedanya riwayat ini dengan riwayat sebelumnya? Bedanya, riwayat ini lebih jelas menunjukkan urutan. Urutannya gimana? Kumpulkan kedua telapak tangan, tiup, lalu membaca surat. Jadi suratnya itu terakhir, niupnya dulu. Karena di sini disebutkan
nafatha niup, fa qara'a lalu membaca. Fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Tartib, bila tarakhin, urut tapi tanpa jeda. Jadi kemudian langsung baca. Jangan kemudian ngopi dulu. Enggak ya. Langsung baca. Kalau yang sebelumnya tadi enggak menunjukkan urut. Cuma disebutkan nafatha wa qara'a. Meniup dan membaca. Dan itu fungsinya bukan tartib tapi apa? Mutlaqul jam'i. Hanya untuk mengumpulkan saja. Datang Ustadz Fadli dan Ustadz Usman. Mana yang lebih dulu? Nggak ngerti. Karena mengumpulkan. Tapi kalau datang Ustadz Fadli, fa Ustadz Usman, nah itu berarti apa? Urut. Nih. Maka ini bedanya antara dua riwayat ini, sehingga dua-duanya disebutkan oleh Imam Nawawi untuk menunjukkan bahwa urutannya seperti ini. Meskipun nggak masuk akal ya. Masuk akalnya kan baca dulu baru ditutup. Tapi mengamalkan sunnah tidak pakai akal, pakailah dalil. Dalilnya niup dulu. Kalau sudah baru kemudian baca. Thumma kemudian masahabihima, mengusap dengan keduanya mastata'a min jasadih, apa yang dia mampu dari tubuhnya, yabda'u bihima, memulai dengannya ala ra'sihi wa wajhihi, pada kepala dan wajah, wa ma aqbala min jasadih, dan apa yang depan dari jasadnya. Yaf'alu dzalika thalatha marratin, mengulanginya 3 kali. Jadi maksudnya dikumpulkan lagi, baca 3 kul lagi, meniup, kemudian baca 3 kul lagi, kemudian diusap lagi, kemudian lagi, begitu. Nah ini hadis-hadis seperti ini sekali lagi, ini adalah minimal seumur hidup 1 kali, tetapi kalau setiap malam lebih utama. Pertanyaan, apakah ada urutan yang lain, yaitu baca dulu baru niup? Ada nggak? Ada. Riwayat siapa? Riwayatnya Imam Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a. Caranya kita cari di sini, tulis Ad-Du'a li Tabarani. Ada enggak? Nih, Ad-Du'a li Tabarani. Tulis di sini nafatha. Idza akhadha majja'ahu, apabila Nabi mau tidur, nafatha fi yadayhi yaqra'u fihi ma bil mu'awwidzat. Beliau meniup membaca mu'awwidzat. Di sini enggak jelas ya. Cari yang lebih jelas. Nah ini lebih jelas. Riwayat Tabarani dalam kitab doa nomor 273. Nabi kalau sudah mau tidur, maka beliau faqara'a, jama'a kafaih, mengumpulkan kedua telapak tangan, faqara'a, lalu membaca. Baca dulu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tsumma yanfuthu fihima, lalu meniup pada keduanya. Maka antum bebas, silahkan pilih pakai riwayat Bukhari lebih sahih, berarti niup dulu. Pilih pakai riwayat Tabarani juga boleh, dan itu lebih masuk akal. Karena kalau kita sudah baca, ludah kita ini jadi berkah dengan sebab bacaan Quran. Nah, baru ditiupkan apa yang berkah tadi itu ditiupkan. Seperti dalam kasus ruqyah. Caranya ruqyah gimana? Baca dulu Fatihah. Kalau sudah selesai membaca, baru kemudian apa? Ditiupkan. Nah, kalau ruqyah enggak dibalik. Karena enggak kita temukan niup dulu baru membaca, enggak. Tapi membaca dulu baru tiup. Dan itulah yang masuk akal. Maka untuk kasus ini silahkan antum amalkan 2 kali ya. Maksudnya kadang-kadang mengamalkan yang riwayat Bukhari niup dulu, kadang-kadang mengamalkan yang riwayat Tabarani baca dulu. Qala ahlul lughah, an-nafsu itu adalah nafkhun, meniup, latifun yang ringan, bila rikin, tanpa ludah. Jadi enggak usah keluar ludahnya, enggak usah begitu ya. Tiup aja, cukup. Karena tujuannya tadi memindahkan apa yang berkah pada mulut kita pada telapak tangan kita. 1462.
Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita, kalau kamu mendatangi madja'aka, tempat tidurmu, fatawadda, maka wudulah wudu'aka, seperti wudu'mu, lis salati, untuk salat. Kenapa diartikan seperti wudu'mu? Kenapa? Karena asalnya ka wudu'ika. Kemudian ka-nya dihapus, maka hamzahnya harus fathah. Wudu'aka. Thumma, kemudian ittaji, berbaringlah ala syikikal aiman, miring kanan, pada sisimu yang kanan. Tolong diperhatikan, tidak ada satupun dalil tidur menghadap ke arah kiblat. Adanya tidur miring kanan. Makanya bebas. Kalau kepalamu di timur berarti menghadap utara. Kepalamu di barat berarti menghadap selatan. Kepalamu di selatan berarti menghadap timur. Kepalamu di utara berarti menghadap kiblat. Tidak harus di utara, enggak harus. Ini kenapa saya jelaskan? Karena dua hal. Pertama, pernah saya lihat seorang wanita tua, Masya Allah, semangatnya untuk menghidupkan sunnah. Dia kalau tidur selalu miring dan selalu telapak tangan ditaruh di bawah pipi. Tapi beliau mengharuskan harus kepalanya di utara. Maka waktu itu saya tegur, loh, kenapa harus di utara? Nggak ada dalilnya. Ternyata beliau sudah melakukannya bertahun-tahun, katanya sejak dulu, sejak muda kayak begitu, dapatnya kayak begitu. Padahal nggak ada dalil. Yang kedua, saya sudah ngaji masalah ini kepada Syekh Naji Bakir As-Sudani, ulama hadis dari Sudan. Beliau katakan, saya sudah membaca kutubus sittah, saya sudah membaca kutubus tis'ah, saya sudah membaca kitab hadis yang sangat banyak. Saya belum menemukan satu pun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi tidur menghadap ke arah kiblat. Adanya miring kanan. Nah, maka ini perlu saya jelaskan di sini supaya tidak salah paham. Karena saya sendiri mengalami ketika saya masih nyantri dulu, selalunya apa? Kepala ditaruh di area utara. Tapi itu ternyata nggak harus. Waqul, dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sudah. Allahumma ya Allah, aslamtu, aku serahkan nafsi, diriku. Ini tertulis nafsi, salah ya. Nafsi. Ilaika, padamu, wa fawwadtu, dan saya pasrahkan amri, semua urusanku, ilaika, padamu. Kenapa amri, semua urusan? Kenapa? Karena mufradun mudhafun. Jadi kalau mufrad mudhaf itu menunjukkan umum, ya. Amrun ini kan mufrad kan, jamaknya apa? Umurun. Kemudian dia mudhaf, ada i. Nah, ini kan susunan mudhaf ilaih. Nah, maka mufradun mudhaf itu menunjukkan umum, maka terjemahnya yang pas, amri, semua urusanku. Dalilnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau kalian menghitung semua nikmat Allah, la tuhsuha, nggak akan bisa ngitung. Tapi kalau sebagian nikmat Allah ya bisa, tapi semua nggak bisa. Wa alja'tu, dan saya sandarkan dhahri, punggungku, ilaika, padamu, raghbatan, mengharap, wa rahbatan, dan takut, ilaika, padamu. Jadi menggabungkan antara khauf dan raja. Raghbatan itu raja, rahbatan itu khauf. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat menyelamatkan diri dari kata-kata naja, selamat. Minka, darimu, maksudnya dari siksamu, illa ilaik, kecuali padamu. Jadi ini perbedaan Allah dari makhluk. Kalau kita ingin selamat dari makhluk, harus menjauh sejauh-jauhnya. Tapi kalau ingin selamat dari Allah, harus apa? Mendekat sedekat-dekatnya. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Antum ketemu singa, pengen selamat, lari. Antum ketemu orang berpenyakit lepra, pengen nggak tertular, lari. Firra minal majdum, kama tafirru minal asad. Tapi kalau pengen selamat dari Allah, mendekat sama Allah.
Dan ini terbukti ketika terjadi tsunami Aceh tahun berapa? Akhir 2004. 2005 saya dan teman-teman ke sana. Nah, itu ketemu dengan orang-orang Aceh. Ada yang selamat. Padahal kampungnya semuanya rata dengan tanah. Nah, ditanya, "Loh kok bisa selamat? Gimana ceritanya, Pak?" Waktu tsunami terjadi, kita sudah nggak bisa mikir lari kemana. Ombaknya terlihat gede sekali. Maka kami hanya teringat satu aja, masjid. Maka orang-orang itu lari ke masjid. Di masjid doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sholat, orang itu habis subuh, itu jam 6 sekitarnya. Mungkin belum siap untuk sholat dan sebagainya. Maka awalnya masuk ke masjid. Nah, begitu orang-orang ini masuk ke masjid, tiba-tiba tsunami selesai, mereka keluar dari masjid masih hidup, dalam kondisi masih hidup, tapi seluruh kampung sudah ludes terkena tsunami. Rumah-rumah semuanya udah rata dengan tanah, sampai berkilo-kilo dari masjid tadi, tapi masjidnya masih utuh. Jadi unik sekali, ini masjid di tengah-tengah ini masih berdiri tegap, sementara rumah-rumah sekitarnya itu berkilo-kilo sudah hancur semua. Antum cari fotonya di internet, saya kira masih ada banyak. Nah, itu adalah cerita yang menunjukkan ini. Wala manja minka illa ilaik. Mau selamat sama Allah, dekat sama Allah, selamat. Amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika, dengan nabimu, alladzi arsalta, yang engkau utus. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia ketika mengulangi doa ini, dia salah baca. Dia membaca wa bi rasulika alladzi arsalta. Maka Nabi meralat, enggak, wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Karena itu diambil pelajaran oleh beberapa ulama bahwa wirid-wirid yang diajarkan Nabi ini antum baca sesuai sabda Nabi persis, jangan diubah. Saya ulangi lagi, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sebisa mungkin kamu baca seperti sabda Nabi, jangan diubah. Meskipun Nabi Yika dengan Rasulika kan nggak jauh beda kan? Nabi jumlahnya lebih banyak, 124.000. Rasul jumlahnya lebih sedikit, 315. Tetapi sama-sama dapat wahyu, berarti bedanya sedikit. Tapi ketika Nabi mengatakan wabi nabiyyika, ya kita katakan wabi nabiyyika. Dan kalau di sini dibaca rasulika, ini enggak bagus. Kenapa? Karena sudah ada arsalta, sehingga terulang dong. Kalau sudah rasulika enggak perlu arsalta. Tapi nabiyyika berarti arsalta. Fa in mitta, boleh juga dibaca mutta. Kalau kamu mati, mitta atau mutta, kamu mati alal fitrah, di atas fitrah yaitu Islam. Waj'alhunna, dan jadikanlah kalimat-kalimat itu akhir ma taqul, paling terakhir yang kamu ucapkan yaitu sebelum tidur. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa wirid-wirid sebelum tidur itu yang dibaca tidak hanya ini, tetapi beberapa wirid kita baca. Nah, kemudian inilah yang paling akhir. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa disunahkan sebelum tidur itu wudu akalis shalah, wudu seperti wudu salat. Bukan disunahkan salat, salah ya. Tapi disunahkan apa? Wudu seperti salat. Salatnya enggak disunahkan. Jadi bukan salat sunnah sebelum tidur, enggak. Nabi memang sebelum tidur salat sunnah, tapi itu salatnya ba'diyah isya. Ya. Jadi setelah salat isya selesai, beliau pulang ke rumah, salat 4 rakaat, habis itu tidur. Nah, 4 rakaat ini apa ini? Ini ba'diyah isya, bukan qabliyah naum, bukan. Ya. Maka enggak ada qabliyah naum. Ya. Kenapa disuruh untuk berwudu? Apa fadilahnya? Apa fadilahnya? Ditemani oleh malaikat. Fi syi'arihi tahiru ajhadihil ajsad taharakumullah, sucikanlah jasad ini, Allah akan mensucikan kalian. Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran, enggak ada seorang pun hamba yang tidur dalam keadaan suci illa bata ma'ahu malak fi syi'ari, maka malaikat tidur bersama dia pada baju dalamnya. Syiar, baju dalam itu baju yang nempel pada tubuh kita. Ini syiar nih. Kalau ini disar, ini baju yang nggak nempel namanya apa? Disar. Yang nempel dengan tubuh namanya syiar. Nah, malaikat tidur bersama dia di dalam syiarnya sini.
Jadi ditempeli malaikat. Maka kalau antum pengen nempel sama malaikat, caranya gampang. Sebelum tidur, apa? Berwudu. Saat itu antum tidur, malaikat nempel. Ini dalilnya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Kira-kira kalau malaikat nempel, setan berani melawan nggak? Nggak berani ya. Karena malaikat itu lebih kuat daripada setan. Kemudian setan lebih kuat daripada manusia. Jadi manusia itu lebih lemah daripada yang lain-lain. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. 1463. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza awa ila firasyih, jika pergi ke tempat tidurnya, qala mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muwiya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi zat yang at'amana, beri makan kami, wasaqana, beri minum kami. Ini sekaligus menunjukkan bahwa minum itu setelah makan ya, maka diurutkan oleh Nabi at'amana wasaqana. Wa kafana, dan memberikan kecukupan kepada kami, wa awana, dan memberikan tempat kepada kami. Fakam, betapa banyak, mimman la kafiyalah, orang yang tidak ada pencukup baginya, wala muya, dan tidak pula ada yang memberi tempat kepadanya. Seperti orang-orang yang bambung tidur di pinggir-pinggir jalan itu termasuk yang la kafiyalah wala muya. Maka antum tidur di pesantren ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin banyak nyamuknya, enggak masalah. Daripada yang di pinggir jalan, tidak hanya nyamuk itu. Nyamuk ya dingin, kalau hujan ya kena air hujan, apalagi kalau jengking, macam-macam. Ya. Kemudian angin malam yang nggak sehat. Nah, kalau di pesantren ini, Masya Allah, udah, nikmatnya tidak bisa dihitung. Ya. Kipas angin ada, kamar kecil banyak, airnya deras. Ya. Coba antum di daerah mana kemarin itu? Garut, daerah Garut. Itu ada satu pesantren yang sumur itu susah di sana. Sehingga santri-santri kalau wudhu gimana? Suruh pergi ke sungai. Nah, kemudian wudhunya dari sungai gitu. Jadi kalau cari air sumur yang bersih maksudnya, nah, itu susah, okay? Sehingga mereka harus sumur itu yang dalam sekalian kalau mau airnya betul-betul bersih. Nah, itu membutuhkan dana yang besar. Akhirnya kalau wudhu disuruh di sungai, okay? Masya Allah. 1464. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza arada, jika ingin ayyarkut, untuk tidur, wada'a yadahul yumna, meletakkan telapak tangan kanan, tahta khaddih, di bawah pipi. Pipi apa? Ya jelas pipi kanan ya. Tsumma yaqul, kemudian mengucapkan Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini tadi sudah ya. Kalau setelah salat apa? Rabbi. Kalau sebelum tidur Allahumma. Tapi terakhirnya sama. Qini, jagalah saya, adzabaka, dari siksamu, yauma tab'atsu, pada hari kamu bangkitkan, boleh juga tajma'u, kamu kumpulkan, ibadaka, seluruh hambamu. Kenapa ibadaka, seluruh hambamu? Karena jam'un mudhaf itu juga menunjukkan umum ya. Ibadun ini jamak, kemudian dia mudhaf kepada ka ya. Maka ini susunan mudhaf ilaih. Maka jam'un mudhaf sama dengan mufrad mudhaf, yaitu menunjukkan umum, yaitu alal umum. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan, dan diriwayatkan Abu Dawud dari riwayat Hafsah radhiyallahu anha. Ini tertulis anhu, salah, maksudnya anha. Wa fihi, dan di dalamnya, annahu kana yaqulu, Nabi mengucapkannya thalatha marratin, 3 kali. Tapi sudah dijelaskan tadi bahwa kata-kata 3 kali ini didhaifkan oleh Al-Albani ya. Maka saya tambahkan di sini ya, ziyadatu thalatha marratin dha'afaha Al-Albani wallahu a'lam. Sudah pas 4444. Nah, nomor cantik nih ya.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pertanyaan silahkan. Bolehkah membangun gereja? Kenapa engkau membangun gereja? Kau enggak bangun masjid aja?